Firman Tuhan, ya saudaraku, yang saya beri judul Ever Onward, No Retreat. Artinya maju terus, pantang mundur. Maju terus, pantang mundur. Apapun yang kita hadapi, maju terus, pantang mundur. Baik, saudaraku, ada dua buah ayat yang akan kita pelajari sebagai ayat pembuka. Yang pertama, Mazmur 45 ayat 5. Mazmur 45 ayat 5. Saudaraku, saya bacakan. Dalam semarakmu itu, majulah demi kebenaran, beri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan ini dengan jelas mengatakan kepada kita, ayo maju dalam kemuliaan. Haleluya. Dalam kemuliaan majulah. Kemuliaan. Ini artinya apa, saudaraku? Haleluya. Ya. Dalam kehidupan kita yang memuliakan Tuhan. Dalam kemuliaan itu kehidupan yang memuliakan Tuhan. Dalam kehidupan yang memuliakan Tuhan, maju. Ya, penting itu kita perhatikan. Kita maju dalam kehidupan kita yang memuliakan Tuhan. Haleluya. Nah, kehidupan yang memuliakan Tuhan itu seperti apa? Terus, yaitu kehidupan yang benar, lembut, dan adil. Kita mempunyai kehidupan yang benar, yang lemah lembut, dan adil. Itu kehidupan yang memuliakan Tuhan. Maju terus dengan itu artinya apa? Kelihatan dalam hidup kita. Hidup yang seperti itu. Dalam kebenaran, dalam kelemah lembutan, dalam keadilan. Maju. Terlihat dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Karena apa, saudaraku? Haleluya. Karena kita memiliki kuasa. Gimana bisa? Ada kuasa. Haleluya. Ada kuasa. Puji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita mampu hidup seperti ini dan melakukan perkara besar dan dahsyat dalam kehidupan kita. Dahsyat. S sama hanya kebalik, tertukar tempatnya. Nggak tahu kok bisa pindah sendiri. Ya, saudaraku, kuasa membuat kita mampu hidup seperti ini, maju terus dan melakukan perkara besar dan dahsyat. Itu artinya melakukan perkara-perkara yang sesuai kehendak Tuhan. Itu berarti T-A-A-T, taat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Maju. Puji nama Tuhan. Tapi jangan lupa, maju dan sembarang maju. Pakai kuasa. Engkau beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kau menjadi saksi. Puji nama Tuhan. Lakukan perkara besar yang dahsyat. Artinya taat
kepada semua perintah-perintah Tuhan. Yang kedua, kita baca Amsal 30 ayat 30. Amsal 30 ayat 30. Saya bacakan. Singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun. Luar biasa. Haleluya. Ya. Di sini digambarkan seekor singa. Haleluya. Nah, firman Tuhan bilang apa? Terkuat. Berarti apa? Pemenang. Hidup sebagai pemenang. Kalau kita singa, jangan lupa kita adalah pemenang. Roma 8:37. Kita lebih dari pemenang. Ini dikatakan oleh firman Tuhan. Haleluya. Ya, sesuatu sebab itu, karena kita lebih dari pemenang, maka pemenang itu akan terus maju. Maju, ever onward, no retreat, pantang mundur, maju terus. Nah, kita melihat saudaraku, ini pun terjadi. Singa itu tidak pernah mau mundur, dilawan habis-habisan. Ini menunjukkan apa? Keberanian. Haleluya. Kita adalah pemenang. Ayo kita pantang mundur, maju terus dengan keberanian yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, kita harus ever onward, no retreat. Dua ayat ini memberikan kepada kita satu keyakinan bahwa kita memang harus terus maju terus, pantang mundur. Lakukan. Hidup ini penuh tantangan, penuh rintangan. Tidak ada yang hidup itu enak, tidak ada. Banyak orang kepingin hidup itu kayak berada di jalan tol, lancar, lurus, aman. Di dalam dunia tak ada yang seperti itu. Ingat baik-baik. Ya, nah karena itu saudaraku, banyak penghalang, tapi pegang prinsip ini. Aku tidak mau mundur, aku pantang mundur, aku mau maju terus. Haleluya. Rasul Paulus juga memberikan dorongan atau semangat untuk terus maju, jangan mundur. Rasul Paulus terus maju, jangan mundur. Haleluya. Ya, dan saudaraku, di situ dikatakan dalam Galatia 2 ayat 5. Haleluya. Galatia 2 ayat 5, Rasul Paulus berkata, dan juga merupakan dorongan semangat untuk jemaat Galatia. Aku tidak mau mundur, aku tidak mau tunduk, meskipun banyak tekanan. Untuk apa? Untuk kebenaran Injil, supaya aku terus memberitakan kebenaran Injil. Oh, puji Tuhan, luar biasa. Ya saudaraku, ini Paulus
kepalsuan merajalela. Tapi Paulus bilang, aku tidak pernah mau tunduk kepada semua yang palsu itu. Perhatikan tujuannya, tidak mau tunduk, melawan ajaran palsu. Haleluya. Jangan mundur, jangan tunduk, lawan ajaran palsu, supaya kebenaran Injil ditegakkan. Puji Tuhan. Saudaraku, banyak ajaran palsu sekarang ini, banyak. Karena itu kita mesti hati-hati. Hati-hati, kita harus mendalam di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayo belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Itu kebenaran. Gimana kita bisa tahu yang palsu kalau kita tidak tahu yang asli? Nggak mungkin. Karena itu banyak orang tertipu. Ya, katanya emas, ternyata bukan. Kenapa nggak tahu yang asli? Kena tipu, dapat yang palsu. Sebab itu, supaya tidak terseret oleh ajaran palsu, kita harus mendalam di dalam firman Tuhan. Haleluya. Belajar firman Tuhan. Ya, jangan bosan. Nah, kemudian dalam suratnya kepada jemaat Tuhan di Filipi, dalam Filipi 1 ayat 25, Rasul Paulus juga berkata, ayo makin maju, ayo. Dan orang yang makin maju di dalam hidup rohani, yang tumbuh di dalam imannya, akan mendapatkan sukacita di dalam iman. Ya, saudaraku, ada sukacita luar biasa. Maju, ya, maju, makin maju. Nah, maksudnya makin maju dan menerima sukacita itu kayak apa? Jadi kan, saudaraku, apa yang dikatakan Paulus? Ini teladan Paulus. Dia jadi pelaku firman Tuhan. Karena itu dia makin maju dan bersukacita di dalam iman. Saudaraku, menjadi pelaku firman itu tidak mendatangkan duka cita, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan membuat saudara dan saya berani maju terus apapun yang menghalangi. Dan saudaraku, kita melakukan semua itu dengan penuh sukacita. Haleluya. Jadi pelaku firman Tuhan itu orang yang hidup dalam sukacita. Dan karena itu kita melihat apa yang dikatakan Paulus, aku akan berusaha hadir di tengah-tengah kamu, dan biarlah kehadiranku ini memberi semangat kepadamu. Artinya Paulus jadi motivator. Ini pelaku firman Tuhan, haleluya, akan jadi motivator, pembangkit semangat. Ayo semangat, ojo males, ayo bangun, ayo layani Tuhan. Motivator. Gimana mau jadi motivator kalau saudara dan saya malas, tidak jadi pelaku firman Tuhan, tidak berani maju terus menghadapi apapun, tidak ada sukacita di dalam hidup ini, ngomong kosong. Sebab itu ayo
Sebelum kita bisa jadi motivator, biarlah firman Tuhan itu bekerja lebih dulu di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya, nah, saudaraku, kita lihat pada pagi hari ini, saudaraku, sebuah contoh, sebuah kisah yang menunjukkan bagaimana orang yang sungguh-sungguh punya iman, yang sungguh-sungguh kepingin ketemu dengan Tuhan Yesus, dihalangi bagaimanapun, dia tetap maju terus, pantang mundur. Dan kisah ini sudah banyak diketahui oleh orang-orang, yaitu Bartimeus. Kisahnya tertulis dalam Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Nah, kita akan pelajari contoh ini, saudaraku, untuk mendorong kita punya semangat yang sama, maju terus apapun penghalangnya, tidak peduli. Nah, kita melihat lebih dahulu, saudaraku, siapa Bartimeus? Siapa Bartimeus? Orang yang sangat susah dan sangat menderita. Haleluya. Ya, saudaraku, sangat susah, sangat menderita. Ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Pengemis buta duduk di pinggir jalan, ngemis. Saudaraku, ini keadaan yang sangat menderita, sangat susah. Bukan cuma ngemis, bisa lihat orang, tapi dia ngemis, matanya buta, gak bisa melihat. Penderitaannya sangat berat. Dan saudaraku, ya, tetapi di dalam hati Bartimeus ada satu hal yang luar biasa. Dia dengar banyak cerita tentang Tuhan Yesus. Meskipun matanya buta, tapi kupingnya terang, gak buta. Dia dengar begitu banyak cerita tentang Tuhan Yesus. Karena itu, dia punya satu kerinduan. Asal aku ketemu Tuhan Yesus, aku pasti melek. Nomor 2, ada kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Rindu untuk bertemu Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, ayat 46 yang kita baca tadi menceritakan banyak hal kepada kita. Saudaraku, untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, Bartimeus menghadapi halangan dan rintangan. Halangan dan rintangan. Banyak orang di sekeliling Tuhan Yesus. Ya, banyak orang gak bisa ketemu, gak dikasih kesempatan. Gimana mau mendekat, dia buta. Saudaraku, gak bisa. Halangan ada. Dan itu terjadi dengan Bartimeus. Halangan itu orang banyak yang mengelilingi Tuhan Yesus. Dan
Dia sendiri buta. Gimana bisa? Ini halangan, rintangan yang dia alami. Dan karena dia ngerobol gini, dimarahi sama orang banyak, disuruh pergi sama orang banyak. Ya aku lihat, kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus tidak mudah. Ada halangan dan rintangan. Yang penting adalah bagaimana sikap. Kita harus bersikap. Haleluya. Rindu, ada halangan, ada rintangan. Bagaimana sikap kita? Maju terus atau mundur? Bagaimana sikap kita? Mungkin kalau kita pesimis, kita akan berkata, wis, tidak jodoh, tidak bisa ketemu, wis, mundur, lain kali saja. Tidak ada lain kali. Ya, tapi kita melihat, saudaraku, sikap Bartimeus beda. Haleluya. Ya, saudaraku, dia tidak mau mundur. Ini luar biasa. Dia tidak mau nurut orang banyak suruh pergi, nggak mau. Ini Bartimeus. Rintangan, tantangan begitu hebat. Dan tidak ada orang yang mendukung dia pada saat itu. Mundur apa enggak? Kalau mundur lebih aman. Tapi Bartimeus gak mau mundur. Dia pegang prinsip itu. Maju terus, pantang mundur. Biar prinsip ini juga kita pegang di dalam kehidupan kita. Nah, Bartimeus punya modal. Haleluya. Modal. Modalnya ada sesuatu di dalam dirinya yang jadi modal dia, yang dia miliki, dan itulah yang dia pakai untuk maju terus dan pantang mundur. Yang pertama, iman yang kuat dan mantap. Imannya yang kuat dan mantap. Luar biasa. Haleluya. Saudaraku, yang dimiliki oleh Bartimeus. Kalau dia tidak punya iman, langsung keluar dia. Mundur. Tapi karena imannya yang kuat, halangan rintangan yang bagaimanapun, dia tidak takuti. Dia terus terobos itu. Bagaimana saudara dan saya? Kalau saudara dan saya punya iman yang kuat, kita tidak akan takut halangan rintangan apapun yang kita hadapi di dalam dunia ini, yang makin besar, yang makin kuat menekan kita. Penting iman. Haleluya. Ya, saudaraku semua, itu Rasul Paulus. Ya, saudaraku, dalam suratnya kepada jemaat Tuhan di Kolose, dia bilang begini, aku melihat dengan sukacita keteguhan imanmu. Aku melihat dengan sukacita keteguhan imanmu, kata Paulus kepada jemaat Tuhan di Kolose. Kita juga mesti punya iman yang teguh seperti jemaat Tuhan yang ada di Kolose. Jangan lemah. Jangan lemah. Haleluya. Luar biasa. Kemudian saudara, yang kedua, apa yang dimiliki Bartimeus? Modal yang kedua, tekad yang membaca. Dari mana kita bisa tahu kalau Bartimeus ini punya tekad yang membaca?
Haleluya. Ya, saudaraku, firman Tuhan mengatakan apa? Haleluya. Dia rindu ketemu Tuhan Yesus. Dan dia punya tekad, aku harus ketemu Tuhan Yesus. Tapi tidak ada orang yang mau bawa dia. Sebab itu tekadnya kelihatan dari sini. Dia teriak, Yesus, anak Daud. Teriak. Gak peduli orang banyak kan suaranya rame kan. Tapi dia teriak dengan keras. Ini menunjukkan tekad. Ini jadi modal. Sesuatu kita akan ketemu dengan Tuhan Yesus dan dapat kekuatan dari Dia. Kalau kita punya tekad seperti Bartimeus, tidak peduli, dilarang, diam. Dia makin berteriak, makin keras dia teriak. Ini Bartimeus. Tekad perlu. Saudara dan saya, kalau tidak punya tekad, dihalangi sedikit aja, wes mundur. Salah. Kita tidak boleh seperti itu. Puji nama Tuhan, saudaraku. Yang ketiga, apa yang dimiliki Bartimeus? Yang pertama, iman yang kuat, mantap, tekad yang membaca. Dan yang kedua, ketika teguh dalam pendirian. Apa pendiriannya? Aku harus ketemu Tuhan Yesus. Aku harus ketemu Tuhan Yesus. Teguh, pegang teguh dia. Tidak peduli apapun yang merintangi, menghalangi dia. Aku harus ketemu Tuhan Yesus. Pendiriannya teguh, tidak pelin-pelan. Terus kan tidak ketemu Tuhan Yesus, mulite ae, podo ae. Dia tidak mau. Mau ketemu Tuhan Yesus, harus ketemu Tuhan Yesus. Punya pendirian yang teguh. Demikian juga kita dalam hidup kita. Ya, saudaraku, untuk bisa mengatasi segala halangan dan rintangan di dalam hidup ini, kita harus punya keteguhan di dalam pendirian kita. Tidak pelin-pelan. Ini sebentar A, sebentar B, sebentar C, sebentar A. Nah, pendirian teguh. Tidak bimbang sedikit pun. Dan orang yang punya pendirian teguh itu akan berkata, sekali Kristen tetap Kristen. Sekali percaya kepada Tuhan Yesus, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan. Kalau kita punya pendirian yang teguh seperti Bartimeus, rintangan yang bagaimanapun akan kita terobos. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ibrani 3 ayat 14 mengatakan, haleluya, kamu harus teguh berpegang kepada imanmu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Teguh berpegang kepada imanmu. Puji Tuhan. Yang keempat, tidak gentar. Berarti dia berani, punya keberanian untuk menghadapi orang banyak. Tidak gentar. Diusir-usir, tidak gentar, yang maju. Ini orang yang berani. Haleluya. Berani apa? Berani menempuh segala macam halangan rintangan, berani menerjang segala tantangan, tidak takut, ya saudara, apapun resikonya, asal ketemu Tuhan Yesus. Haleluya. Ini prinsip Bartimeus. Ya, saudara, dalam hidup kita
Seringkali kita tidak punya keberanian seperti Bartimeus, ya, tidak punya keberanian. Lalu kita punya prinsip apa? Mumpung durung, ya, mumpung durung tak mundur lah. Salah. Jadilah Bartimeus berani, maju terus. Haleluya, tidak takut. Banyak orang tidak membantu, tidak mendukung, tidak mendorong, merintang, berani lawan. Haleluya. Mungkin kelihatannya kita sendirian ya, lawan begitu banyak, tetapi jangan takut. Tuhan bilang apa? Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicemplungkan ke dalam dapur api 3 orang, tetapi di dalam dapur api ada 4 orang. Yang satu luar biasa, ya, saudaraku, itu Tuhan sendiri yang menyertai mereka. Ya, saudara, ini keberanian yang kita harus miliki di dalam kehidupan kita. Sebab itu surat 1 Petrus mengatakan apa? Haleluya. Janganlah gentar, sekalipun kamu harus menderita di dalam dunia. Jangan takut, jangan gentar, tetap berani. Haleluya. Melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Yang kelima, tidak kenal putus asa. Perhatikan ya saudara, ini urut. Orang yang tidak gentar berani itu tidak kenal putus asa. Haleluya. Tidak pernah putus asa. Demikian juga dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, halangan rintangan yang bagaimanapun yang berusaha untuk menghalangi kita bertemu dengan Tuhan Yesus atau bersekutu dengan Tuhan Yesus, jangan takut, jangan putus asa. Haleluya. Di dalam Kristus Yesus selalu ada pengharapan. Puji Tuhan. Saudaraku, Rasul Paulus berkata kepada jemaat Tuhan di Korintus, dia berkata begini, kami ditindas, kami tidak, namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa. Luar biasa. Ditindas, ditekan, tapi tidak pernah putus asa. Sebab di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Yang keenam, modal dari Bartimeus, tekun. Tekun. Haleluya. Tekun itu sungguh-sungguh, saudaraku. Sungguh-sungguh tekun itu. Ya, tidak asal-asal. Dan ini ditunjukkan oleh Bartimeus ketekunannya. Yesus, anak Daud, tolong aku. Mana berhenti, jangan teriak-teriak. Teriak lagi. Makin keras, dilarang. Dilarang, teriak lagi makin keras. Menunjukkan apa? Ketekunan. Haleluya. Ya, saudaraku, demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita kepingin bersekutu, bertemu dengan Tuhan Yesus, perlu ketekunan. Sebab rintangan begitu banyak. Ya, saudaraku, mau ke gereja aja kan banyak rintangan. Masa angin turun mati, ya, saudaraku, dan lain-lain sebagainya. Untuk doa pun begitu, banyak kegiatan lain dan lain sebagainya. Tekun penting. Karena itu apa yang dilakukan oleh
Bartimeus disebabkan karena dia memiliki ini, iman yang kuat dan mantap, membuat tekad yang membaca, membuat dia teguh dalam pendirian, membuat dia jadi orang berani, tidak gentar menghadapi apapun, dan membuat dia menjadi orang yang tidak pernah kenal putus asa. Dan sebab itu dia tekun dalam usahanya. Nampak apa kita memiliki ini? Miliki ini di dalam hidup kita. Miliki ini di dalam hidup kita. Karena saudara, haleluya, inilah modal kita untuk ketemu dengan Tuhan Yesus seperti Bartimeus. Nah, saudaraku, ada hasilnya enggak? Ada hasilnya enggak? Pasti ada hasilnya. Saudaraku, di tengah-tengah riuh rendah orang yang ada di sekeliling Tuhan Yesus, Tuhan Yesus masih mendengar teriakan Bartimeus. Hebat, hebat. Haleluya. Ya, kalau di tengah-tengah kita lagi ngomong-ngomong, orang di sekeliling kita ngomong banyak, bisa nggak dengar? Tapi Tuhan Yesus dengar suara Bartimeus. Hebat. Luar biasa. Karena apa? Tuhan Yesus perhatikan, melihat. Tuhan Yesus tahu ada Bartimeus di situ. Tuhan Yesus tahu siapa dia. Dia dengar suara. Luar biasa. Itulah Tuhan kita. Dia perhatian, sangat perhatian. Ada hasilnya. Dan kita melihat apa hasilnya? Saya bacakan ayat 49. Lalu Tuhan Yesus berhenti mau berbicara kepada murid-murid dan berkata, panggillah dia. Berhenti berbicara dan berkata kepada murid-muridnya, kepada siapa? Panggil dia. Bartimeus. Panggil dia. Luar biasa. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia, Tuhan Yesus memanggil engkau. Luar biasa. Saya baca ini, saya bilang, Tuhan, engkau dahsyat. Di tengah-tengah riuh rendah yang seperti itu, keramaian yang seperti itu, teriakan Bartimeus engkau dengar jelas di telinga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, panggil dia, panggil dia. Luar biasa. Haleluya. Bartimeus dipanggil oleh Tuhan. Artinya apa? Tuhan Yesus mau Bartimeus menemui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin Bartimeus bisa bertemu dengan dia lebih banyak. Nah, saudaraku, banyak orang yang dipanggil oleh Tuhan, tapi sayang tidak memberikan respon yang tepat. Tapi kita melihat apa respon dari Bartimeus. Nah, ini penting untuk diperhatikan, saudaraku. Apa respon Bartimeus terhadap panggilan Tuhan? Apa respon? Respon Bartimeus segera. Perhatikan, saudaraku. Haleluya. Segera
segera, jangan ada berlambat-lambatan, segera pergi mendapatkan Dia. Respon terhadap panggilan Tuhan harus segera. Kalau Bartimeus tidak segera, tidak ada kesempatan lagi. Tapi dia segera berdiri. Haleluya. Bagaimana caranya ketemu Tuhan Yesus? Tidak tahu. Pokoknya ketemu. Mungkin ada yang nuntun, mungkin juga banyak yang nganter, tapi yang penting adalah dia sampai ke depan Tuhan Yesus. Respon segera terhadap panggilan Tuhan Yesus. Saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan Yesus, mau dijadikan saksi, mau dijadikan alat, mau dijadikan pelayan hamba-Nya. Respon saudara dan saya bagaimana? Nanti dulu Tuhan, nanti dulu Tuhan, nanti dulu Tuhan, nanti dulu Tuhan. Masih ingat cerita yang saya pernah sampaikan? Bagaimana anak muda dipanggil oleh Tuhan? Dia bilang apa? Nanti Tuhan, saya mau sekolah dulu. Oke. Lulus SD, SMP, SMA, panggil lagi sama Tuhan. Nanti dulu Tuhan, saya mau kuliah dulu. Ya oke. Setelah kuliah, panggil lagi sama Tuhan. Selesai kuliah dipanggil. Terus dia bilang apa? Nanti dulu Tuhan, saya mau kerja dulu. Oke. Setelah dapat kerjaan baik, Tuhan panggil lagi dia. Terus dia bilang apa? Nanti dulu Tuhan, saya belum kawin, saya belum nikah. Tuhan bilang oke. Kasih lagi kesempatan. Ya. Panggil lagi, saya baru nikah Tuhan, saya belum punya anak. Oke, punya anak. Ya saudaraku, singkat cerita, dipanggil terus sama Tuhan, tapi dia kasih banyak alasan. Sampai suatu hari dia sakit, dan dia masuk ke rumah sakit. Dan dia lalu berkata, Tuhan, aku mau sekarang memenuhi panggilan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, sudah kayak begini gimana caranya? Sudah koma, sudah stroke. Ya saudara, gimana caranya? Karena itu kalau Tuhan panggil, jangan tunda, segera respon. Dan ini dilakukan Bartimeus. Segera berdiri, menjumpai Tuhan Yesus. Dan bagian kedua yang dia lakukan adalah menanggalkan jubahnya. Jubah di sini saudaraku berbicara tentang dua hal. Haleluya. Ya, saudaraku, ini berarti apa jubah yang dipakai? Yang pertama, ini menunjuk kebenaran diri sendiri. Tanggal. Berbicara tentang keakuan. Tanggal 2. Ini menunjukkan sikap rendah hati. Nomor 1. Segera, tapi tanggalkan jubah, berarti sikap rendah hati. Yang pertama. Tetapi saudaraku, jubah juga bisa sesuatu yang menghalangi dia. Mungkin jubahnya terlalu berat, ya, terlalu besar, terlalu panjang, sehingga dia repot kalau berjalan. Karena itu dia buang, dia lepas jubahnya. Ini berarti apa, saudaraku? Membuang segala sesuatu yang dapat menghalangi atau merintangi pertemuan kita dengan Tuhan Yesus. Antara lain ikatan-ikatan
dengan hal-hal jasmani dan duniawi. Jadi tanggalkan jubah berarti satu, membuang keakuan, hidup rendah hati, dan yang kedua, tidak mau terikat dengan hal-hal yang bisa merintangi pertemuan dia dengan Tuhan Yesus. Antara lain ikatan-ikatan duniawi dan jasmani harus diputus. Ini dilakukan oleh Bartimeus. Luar biasa. Bukan cuma segera, jubahnya dibuang. Haleluya. Kemudian apa yang terjadi? B. Dipanggil Tuhan Yesus, respon segera menanggalkan jubah. Dia kemudian bertemu Tuhan Yesus secara pribadi. Bertemu Tuhan Yesus secara pribadi. Ini harus terjadi di dalam kehidupan kita. Apa kita sudah ketemu Tuhan Yesus secara pribadi? Apa cuma kata orang? Kita harus ketemu Tuhan Yesus secara pribadi. Apa yang terjadi, saudara? Begitu bertemu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak langsung ya dijamah sambil meledak. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bertanya kepada Bartimeus. Tuhan Yesus bertanya kepada Bartimeus. Apa pertanyaannya? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yesus tanya. Haleluya. Bertemu Tuhan Yesus secara pribadi, namun Tuhan Yesus tidak langsung jamah, tapi Tuhan Yesus tanya. Kok aneh? Apa yang kau kehendaki aku perbuat kepadamu? Kalau kita baca ayat ini sepintas selalu, kita akan mengambil kesimpulan, apa Tuhan tidak tahu sih apa yang dikehendaki Bartimeus? Apa betullah Tuhan tidak tahu? Kesimpulan itu salah. Tuhan pasti tahu apa yang dikehendaki Bartimeus. Tetapi kenapa Tuhan tanya seperti itu? Ini mengapa Tuhan tanya seperti itu? Bartimeus, apa yang kau kehendaki aku perbuat kepadamu? Haleluya. Terus aku lihat, haleluya. Apa benar Tuhan Yesus tidak tahu? Bartimeus sesuatu tidak melawan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Bartimeus tidak ngomong gini, loh Tuhan, untuk apa Tuhan manggil aku ke sini? Untuk apa? Kalau Tuhan tidak tahu aku mau apa, buat apa aku dipanggil? Kan dari tadi aku teriak-teriak, aku minta tolong, aku minta tolong. Berarti aku kan kepingin supaya sembuh. Nah, tapi dengan segala kerendahan hati, Bartimeus menjawab, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Aku kepingin melihat Tuhan. Aku rindu aku bisa melihat. Aku tidak tahu, tidak mau tahu lagi dari omongan orang. Kalau mawar itu merah, ya. Kalau ini hitam, kalau itu putih, saya tidak mau. Saya kepingin lihat sendiri. Haleluya. Setelah ditanya oleh Tuhan, maksudnya Tuhan adalah apa?
supaya Bartimeus mengutarakan isi hatinya kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan. Apa isi hati Bartimeus? Haleluya. Supaya Tuhan yakin bahwa Bartimeus punya iman yang kuat dan mantap. Bartimeus utarakan isi hatinya. Dan ini bukti imannya yang mantap. Saudaraku, aku mau, aku kepingin Tuhan, aku bisa melihat, aku kepingin Tuhan. Cukup bagi Tuhan Yesus isi hati Bartimeus. Haleluya. Bagi kita, saudaraku, Tuhan Yesus memberikan jalan bagaimana isi hati atau doa kita dijawab. Matius 7 ayat 7 kita sudah tahu semua. Minta, cari, ketok, maka kita akan dapat apa yang kita inginkan. Nah, di dalam minta, cari, dan ketok itu ada semua hal yang menjadi modal Bartimeus. Luar biasa. Nah, saudaraku, haleluya. Kemudian apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Doa Tuhan Yesus mengabulkan permintaan Bartimeus. Lalu kata Tuhan Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Tuhan Yesus dalam perjalanannya. Luar biasa, saudaraku. Haleluya. Doa dijawab, dapat berkat double. Berkat rohani, selamat. Berkat jasmani, melihat, matanya melek. Ini terjadi dengan Bartimeus. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Melihat, melek. Bagi setiap orang Kristen, anak Tuhan, berkat ganda, double, seperti yang diterima Bartimeus, juga diterima oleh anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan dapat berkat-berkat rohani dan juga berkat-berkat jasmani. Nikmati berkat-berkat Tuhan. Lalu apa yang dilakukan Bartimeus? Setelah itu keplas gitu ya. Wes bablasan ini. Apa gitu? No. Apa yang dilakukan Bartimeus? Jadi pengikut Kristus. Jadi pengikut Kristus. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Pengikut. Panggilan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya juga begitu. Dipanggil, mereka berdiri ikut Tuhan Yesus. Markus 1:18. Luar biasa. Nah, saudaraku, kemudian kita melihat ayat penutup Ibrani 10 ayat 38. Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Jadi tidak boleh mundur. Hidup oleh iman, maju terus. Pantang mundur, tidak mengundurkan diri. Aku tidak berkenan kepadanya. Jadi, saudaraku, orang Kristen anak Tuhan itu hidup oleh iman. Sebab itu maju terus. Dan kalau dia mundur, Tuhan tidak berkenan. Sebab itu pantang mundur. Sebab menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama duduk.